Oke, ini video kedua untuk SOP administrasi bimbel. Nah, kegiatan admin itu memang sedikit membingungkan untuk diterangkan karena berlangsung selama 2 hari sebenarnya. Berlangsung selama 2 hari. Jadi kita terangkan satu apa ya namanya? Satu kode aja, satu kegiatan dulu. Jadi ini sebenarnya kegiatan itu cuma dikit, tapi karena berlangsung 2 hari maka agak membingungkan. Misalnya seperti ini. Kita coba terangkan yang paling mudah ya. Dari jadwal dulu. Setelah pagi hari selesai, ini ya yang ini ya. Print jadwal untuk besok. Jadi kegiatan pagi itu yang pertama ini dan ini. Ini setelah sekitar berapa ya, jam 12-an gitu, hampir mau istirahat siang. Print jadwal untuk besok dan mulai cek jadwal untuk besok. Jadi kegiatan admin itu mengfikskan jadwal untuk besok. Sesuaikan dan edit data jadwal di software. Ini yang hari ini ya, yang hari ini. Jadi intinya yang pertama print jadwal untuk besok dan mulai cek jadwal. Itu kegiatan di pagi hari agak menjelang siang. Kalau yang kegiatan hari ini selesai. Kemudian masuk ke sini. Setelah jadwal besok fix, jadi kan selama pagi hari menjelang siang sampai zuhur menjelang sore itu. Ini sudah menjelang sore sekitar jam 4 gitu. Setelah jadwal besok fix, WA konfirmasi kehadiran siswa ke ortu, kemudian ke tutor juga untuk besok. Jadi ini kegiatan sore hari itu meng-WhatsApp tiap siswa dan tutor, tiap ortu ya, tiap ortu dan tutor, apakah besok itu mau les atau tidak. Intinya itu. Jadi kan jadwal kita buat dulu. Jadi di sini itu jadwal kita buat dulu, mana siswa yang kira-kira masuk, mana siswa, intinya ada tutor yang izin itu udah diganti gitu. Jadi tutor izin diganti tutornya, cari pengganti tutor. Kemudian kalau siswa yang izin, otomatis kita otak-atik jadwalnya, kita tandai bahwa ini siswanya izin, seperti itu. Kemudian di jam 4 sore, ini sekitar jam 11 ya, sekitar jam 11, sekitar jam 4 sore, maka admin itu meng-WhatsApp semua ortu yang besok masuk. Jadi kalau yang masuk itu ada 100 orang, 100 siswa, maka meng-WhatsApp dari 100 siswa itu. Meng-WhatsApp. Nah, kalau untuk kelompok itu bisa di WhatsApp server ya. Tapi kalau untuk privat, di sini untuk privat itu tetap di WhatsApp secara manual oleh admin. Jadi untuk siswa privat itu tetap di WhatsApp secara manual oleh admin, baik ke ortu maupun ke tutor. Jadi benar-benar perlu difikskan besok itu yang datang siapa, yang siswanya siapa dan tutornya siapa itu hadir semua. Jadi konfirmasi kehadiran. Jadi judulnya kan WA konfirmasi kehadiran baik siswa maupun ortu. Kemudian ini kan sore hari, belum tentu semuanya itu membales ya. Jadi kemudian kalau misalkan udah dibales, itu langsung dicentang di data jadwal. Jadi data jadwalnya itu seperti ini. Di menu jadwal, kemudian di sini ada jadwal tempel ya, yang atas ya. Jadwal tempel, klik jadwal tempel memanjang. Oh, pakai ini aja, ini enggak ada siswa nih, bentar ya. Bentar.
Nah, masuk ke menu jadwal, kemudian jadwal tempel, kemudian klik jadwal tempel memanjang yang ini. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita pilih hari di pojok kanan atas ini. Misal besok hari Sabtu ya. Nah, di sini jadwal itu yang datang berapa, kan sebenarnya kalau di data itu nggak banyak banget. Jadi ini kan yang yang privat itu kan ini ya, privat, ini privat. Kalau privat itu ada tandanya ini P gitu kan. Kalau di saya gini, PR itu privat rumah, kemudian P itu privat, kemudian di sini P juga privat, P privat. Nah, yang perlu difikskan itu yang privat ini. Kemudian yang kelompok bisa di WA server. Jadi bisa bisa melalui ini SMS ya. Nah, SMS itu notifikasi, bisa di sini. Masuk ke menu jadwal, kemudian di sini misalkan Sabtu ya. Sabtu yang ada berapa? Nih, Sabtu jam 16 ya. Sabtu jam 16. Oke, lihat. Nah, di sini ada menu kirim notifikasi. Jadi kita pilih jadwal, kemudian di sini ada kirim notifikasi. Klik gitu. Kemudian ini kan centang yang kelompok saja. Ya, ini kelompok semua. Nah, ini kan. Nah, dengan begini ketika ini nanti klik kirim, itu notifikasi jadwal akan terkirim dengan sendirinya itu untuk kelompok. Nah, untuk privat itu tetap di WA secara manual. Jadi untuk privat itu tetap di WA secara manual untuk konfirmasi apakah hadir atau tidak. Jadi kita perlu mencentang ini. Jadi kita centang. Jadi misalkan, ini hadir gitu ya. Ini udah konfirmasi hadir, maka ini kita centang di sini. Kita centang di sini. Jadi ada tandanya lah. Ini halaman ini dicetak, kemudian kita coret-coret nantinya. Ketika hadir berarti centang 1 pakai bolpen warna biru gitu. Misalnya seperti itu. Kalau misalkan ini tutornya bisa hadir juga kita centang pakai warna biru. Jadi kan intinya ini ngefikskan aja, caranya bebas, besok itu datang atau tidak, seperti itu ya. Berikutnya, setelah ini sore hari di WA 11 untuk orang tua dan tutor, maka pagi harinya itu mengfikskan kehadiran siswa. Jadi dicek yang sudah balas siapa, kemudian kan dicentang-centang. Nah, cek balasan ortu, centang di data jadwal yang telah dicetak itu. Centang jadwal yang telah dicetak. Nah, yang belum melakukan konfirmasi perlu di WhatsApp ulang di pagi hari. Ini kan datang jam 9 ya. Yang belum melakukan konfirmasi kehadiran, maka perlu di WhatsApp ulang. Jadi kegiatannya ya WhatsApp terus. Itu kan sebenarnya WhatsApp tinggal kita koneksikan ke laptop atau ke komputer, udah itu sebenarnya enak banget. Kalau nama siswa itu sesuai dengan nama yang kita tulis di nama WhatsApp. Nama WhatsApp itu akan jadi cepat. Jadi intinya pagi hari yang pertama kali dilakukan adalah mengfikskan kehadiran siswa. Jika belum ada balasan, maka kita mengirim ulang. Jadi dilihat dari data jadwal tersebut. Oke, untuk jadwal selesai. Kemudian kegiatan yang kedua adalah cek absen. Cek absen itu fungsinya adalah apakah semua siswa telah diabsen. Siswa yang belum absen diabsenkan. Nah, admin tahu dari mana
admin tahu dari mana? Yaitu dari ini. Habis zuhur, kegiatan admin itu menerima siswa, menerima tutor, serta memberikan solusi siswa tutor yang telat. Centang di daftar jadwal harian apabila siswa telah hadir. Jadi data yang kita cetak ini data penting banget ya. Mana? Nah ini, itu kan tadi udah dicentang konfirmasi kehadiran gitu kan. Nah ketika sudah hadir kasih aja lingkaran di sini. Nah di sini kasih aja lingkaran. Oh berarti ini hadir. Oh ini hadir. Jadi sebenarnya kehadiran itu checking manualnya juga. Jadi repot memang. Jadi ini checking manualnya, ini hadir, ini hadir, ini hadir. Jadi intinya ya dalam prakteknya itu kita nggak bisa mengandalkan sistem. Tetap aja kegiatan itu manusia yang melakukan. Kenapa harus sampai ke detail itu gitu? Kenapa harus sampai ke detail itu? Nah, kalau ini kenapa harus pakai sistem kayak gini? Nah, sistem ini fungsi sistem itu hanya untuk mencatat aja, mengeluarkan data dan ya intinya mengeluarkan data dan mencatat data kan gitu. Sebenarnya cuma itu. Nah, karena ini itu masalah sosial sebenarnya, kejujuran, kemudian kedisiplinan itu masalah sosial dan itu tidak kan bisa kita lawan dengan sistem gitu. Ketika ini kita lengah ya, ketika kita admin itu lengah, oh ini sebenarnya hadir gitu kan, kemudian lupa kita lingkari, kemudian misalkan ini ya, ini sebenarnya nggak hadir, kemudian lupa kita lingkari gitulah. Atau ini sebenarnya nggak hadir, kemudian kita kemarin tidak melakukan cek kehadiran. Ini kadang di absen oleh tutor. Jadi musuhnya admin itu tutor. Ini di absen oleh tutor, kemudian nanti orang tuanya itu merasa karena ini paket sesi ya, sesi saya kok berkurang tapi tidak melakukan les gitu. Ini biasa terjadi. Jadi lumayan masalahnya kalau SMA itu sekali absen tutor dapat sekitar 30 sampai 40 ribu. Lumayan. Jadi sekali ngabsen itu kan mereka dapat sekitar 30 ribu lah. Anggap aja gitu, walaupun prakteknya itu sampai 45.000. Anggap aja 40.000, dia ngabsen aja itu dapat 40.000. Di sini juga misalkan 2 kali ngabsen udah kelihatan itu dapat 80.000. Nah, ketika kok admin itu nggak jeli, oh ini kemarin tuh P Yohana itu sebenarnya nggak datang gitu. Oh ini P Ivana itu nggak datang kok, kenapa kok di les gitu? Kenapa kok di absen? Nah, itu yang perlu kita perhatikan benar-benar untuk admin. Kalau kelompok kan nggak kelihatan ya, ini bebas aja. Misalkan ini datang, kemudian ini nggak datang, kan tetap aja kecas, nggak terlalu rumit. Kalau privat itu rumit dan riskan. Jadi tetap aja kegiatan admin ya seperti itu. Jadi ketika siswanya datang, tahu bahwa dia datang, maka ini dicentang tadi. Kenapa? Untuk mengfikskan absen. Apakah semua siswa telah diabsen? Kemudian apakah tidak ada kesalahan absen? Siswa tidak hadir dihapus. Kemudian siswa yang belum absen diabsenkan. Nah, kenapa kok siswa yang belum absen diabsenkan? Karena apa? Nanti tutornya minta HR, tapi siswanya enggak bayar gitu. Jadi kita kebingungan. Jadi yang penting antara siswa yang hadir itu harus absen semua gitu. Nah, siswa yang enggak hadir tidak boleh absen. Nah, itu intinya itu. Nah, caranya sih bebas aja, enggak harus seperti ini juga. Caranya sih bebas, tapi kita perlu memastikan bahwa semua siswa yang
hadir di absen, siswa yang nggak hadir tidak di absen. Jadi intinya itu. Nah, ini masih berlanjut masalah ketika sore hari saat les itu ada siswa yang telat atau tutor yang telat atau mendadak tidak bisa hadir, misalnya apa itu ada yang meninggal atau kecelakaan atau apa, itu biasanya ada walaupun jarang-jarang ya. Dengan kita mengfikskan jadwal di kemarin gitu ya, ini di sini, kemudian kita mengfikskan di pagi hari juga. Ini biasanya tingkat kehadiran dan tingkat kehadiran baik siswa maupun tutor itu lebih tinggi, lebih tinggi. Karena sistemnya ini sistem sesi, bukan sistem bulanan ya. Kalau sistem bulanan kan enak, bayar 1 bulan, datang nggak datang bebas gitu. Kenapa bisa serumit ini? Karena ini sistem sesi. Sistem sesi itu ketika siswa les dihitung, kalau nggak les nggak dihitung. Nah, kenapa kok nggak pakai bulanan aja? Ini dianggap sebagai hal yang paling adil buat orang tua. Jadi, kenapa kok kita pertahankan sistem sesi ini? Karena ini unik dan dianggap adil oleh orang tua. Karena apa? Ketika siswa les itu bayar, kalau nggak les nggak bayar gitu kan? Les bayar, kalau nggak les nggak bayar gitu. Dan apakah nanti ada siswa yang cuma bayar aja sekali kemudian lesnya kapan gitu? Ada, akhirnya ada. Namun kita kan bisa cek itu, bisa lama-lama hafal. Dan ketika hafal kita buat aturan bahwa 8 sesi itu punya masa aktif berapa gitu. Misalkan 3 bulan atau 2 bulan. 12 sesi itu punya masa aktif berapa gitu. Nah, ketika udah nggak dipakai selama 4 bulan atau 3 bulan, maka akan dinolkan. Itu bisa aja. Ada fasilitasnya di softwarenya. Jadi ini masalah situ. Nah, kira-kira seperti itu aja. Kemudian kegiatan yang kedua adalah input pembayaran, membuat laporan keuangan harian. Nah, laporan keuangan harian itu di mana? Di sini. Jadi udah kita buat di depan. Laporan keuangan harian itu di sini. Oh ya, cek absen itu lihatnya di sini tadi ya. Ini. Cek absen itu kemarin ya. Kemarin itu tanggal berapa toh? Benar tanggal 7 toh. Nah, ini cek absen yang kemarin. Jadi yang datang itu kan nggak banyak sebenarnya, karena kita banyak privatnya. Cuma 35 siswa. Jadi kan ngecek absennya sebenarnya nggak banyak, intinya nggak banyak. Kalau adminnya udah tiap hari, anak-anak ini hafal kok, ini siapa ini hafal. Sebenarnya ini hafal semua. Saya aja cuma nunggu 2 mingguan, nunggu beberapa ini cuma sore aja udah hafal. Untuk cek kehadiran siswa, untuk cek absen itu bisa dilihat di sini, tampilkan ya. Nah, untuk laporan keuangan harian itu bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini. Jadi yang bayar siapa, ini dilaporkan tiap hari beserta duitnya gitu. Jadi uangnya dapat berapa itu ada gitu. Uangnya dapat berapa itu ada. Nggak cuma laporannya, ini termasuk uang realnya gitu ya. Uang realnya itu juga dilaporkan. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih untuk sesi kegiatan admin. Ini agak panjang penjelasannya dan membingungkan. Intinya tugas secara umum gitu ya, udah saya tambahkan di sini biar nggak. 1, menerima tamu, kemudian menerima pendaftaran siswa, kemudian menerima pembayaran. Yang ketiga, mengotak-atik jadwal, jadi mengfikskan jadwal, kemudian membuat laporan. Jadi membuat laporan. Yang ditambah lagi yaitu mengfikskan kehadiran siswa gitu ya, dan tutor. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, kita lanjut ke WA server untuk berikutnya. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu.